PRMI bagi air mineral gratis bagi masyarakat pengunjung Pulau Mansinam. Himbauan Kepala Suku Besar Arfak jaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 6 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanis Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 dilaksanakan ibadah bersama di halaman Gereja Epicentrum Pulau Mansinam. Dalam perayaan HUT Pekabaran Injil, penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, menghimbau kepada hamba Tuhan agar pelayanan harus turun langsung ke jemaat. Yang kami hormati Pangdam 18. Di bawah sorotan tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, ibadah perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 berjalan lancar. Ibadah diawali dengan penjemputan penjabat Gubernur Papua Barat, didampingi perwakilan Gubernur setanah Papua dan juga Bupati serta pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ibadah ini dipimpin oleh Pendeta Gustaf Utoi dengan firman Tuhan yang disampaikan dari Kitab Roma 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-29. Dan juga pujian disampaikan dari vokal grup serta paduan suara. Dan Cesangkek, penjabat Sekda Papua Barat sebagai Ketua Panitia HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun, dalam sambutannya mengatakan 168 tahun benih Injil sudah mendarat di tanah Papua dan kini sudah bertumbuh dan berbuah. Sehingga kita sebagai buah dari Injil harus dari Mansinam berkomitmen untuk membangun tanah Papua. 168 tahun sudah benih Injil mendarat di sini, ditanam di sini, di Mansinam oleh dua orang sendeling yang tidak asing lagi bagi kita. Dan benih itu telah bertumbuh, berkecambah dan memberi buah. Dan buah itu sudah kita nikmati, kita adalah buah-buah Injil. Karena itu selebrasi tentang 5 Februari bukan datang dari gereja saja, tapi datang dari total organik, total pribadi orang-orang yang merasa diberkati di tanah ini. Sebab Paulus Waterpau dalam momen HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun sebagai momen untuk kembali menggairahkan umat Tuhan untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Ditegaskan kepada hamba Tuhan jangan hanya melaksanakan ibadah di setiap minggu tetapi harus mengunjungi umat Tuhan yang tidak pernah bersekutu dengan Tuhan di gereja. 36% paling banyak orang-orang tua atau kita umat Kristen yang masuk gereja. Tapi saya juga mau mengatakan Bapak Pendeta, Bapak Ibu Pendeta, layani umat itu. Datang ke rumah-rumah mereka. Jangan mengambil waktu hanya setiap minggu. Datang, kunjungi dan selamatkan nyawa-nyawa itu. Di tempat ini saya bicarain. Jangan tunggu setiap minggu. Jangan mengharapkan sebuah perayaan formal. Tapi selamatkan umat yang tadi yang 70-60% lebih yang tidak mau masuk ke gereja itu. Sedangkan pesan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada momen HUT Pekabaran Injil ke-168 di tanah Papua menjadi momen untuk mempraktekkan nilai-nilai kasih, damai dan kebaikan dalam bingkai Indonesia yang menjemuk. Ma'ruf Amin juga berterima kasih kepada pimpinan lembaga keagamaan dan umat Kristiani di tanah Papua yang telah membangun kehidupan toleransi sebagai wujud dari ajaran kasih, sebagai modal penting dalam percepatan pembangunan di tanah Papua. Selamat memperingati Hari Pekabaran Injil ke-168 tahun di tanah Papua. Kiranya peringatan ini menjadi momen reflektif bagi umat Kristiani untuk terus giat mempraktikkan nilai-nilai kasih, damai, dan kebaikan dalam bingkai Indonesia yang majemuk. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pemimpin lembaga keagamaan dan umat Kristiani di tanah Papua yang telah berperan besar dalam membangun kehidupan yang moderat, toleran,
dan gotong royong sebagai wujud dari ajaran kasih. Melalui momen perayaan HUT Pekebaran Injil ke-168, gereja, pemerintah, dan masyarakat harus bersatu, membangun kesehatian, mewujudkan pembaruan di tanah Papua dengan saling mendukung satu sama lain untuk tanah Papua yang lebih maju. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Manokwari melakukan pengawasan dan sampling terhadap makanan dan minuman yang dijual di sekitar Pulau Mansinam pada perayaan Pekebaran Injil ke-168 tahun, di mana sebanyak 12 sampel makanan jajanan diuji dan tidak ditemukan bahan berbahaya seperti boraks dan formalin. Pihaknya ikut terlibat dalam mensukseskan Hari Pekebaran Injil ke-168 tahun di Pulau Mansinam. Salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dijual sekitar pulau saat perayaan Hari Ulang Tahun Pekebaran Injil pada Minggu 5 Februari 2023. Selain melakukan pengawasan makanan dan minuman, BPOM Manokwari juga melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi obat dan makanan kepada masyarakat yang datang ke Pulau Mansinam. Jadi di sini banyak sekali masyarakat yang berkunjung ini di Pulau Mansinam ya. Sesuai dengan tupoksi kami dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu melakukan pengawasan. Dan untuk kali ini kita melakukan kegiatan yaitu KIE, yaitu komunikasi, informasi dan juga edukasi kepada masyarakat dan juga pengunjung yang mengikuti acara Hari Pekebaran Injil ke-168 ini di Pulau Mansinam. Di samping itu kita juga melakukan sampling ya, sampling terhadap makanan-makanan yang dijual di sekitaran Pulau Mansinam ini. Lebih lanjut, Mustafa Anwari mengatakan, selama melakukan pengawasan dan sampling terhadap 12 sampel makanan jajanan, untuk dilakukan pengujian kimia yaitu boraks, formalin, vitamin yellow, dan rodamin B. Dari hasil pengujian tersebut, tidak ditemukan bahan berbahaya dan semua sampel tersebut layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kita melakukan pengujian sebanyak 12 sampel makanan jajanan ya, untuk dilakukan pengujian kimia yaitu borak, formalin, methyl yellow, dan juga rodamin B. Dan dari hasil pengujian tersebut didapatkan semua sampel memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi. Kepala BPOM Manokwari berharap kepada masyarakat agar selalu mengecek kemasan yang dibeli, mulai dari cek label, cek izin edar, dan kadaluarsa, sehingga masyarakat terhindar dari makanan yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, momen HUT Pekebaran Injil ke-168 tahun, Kepala Suku Besar Arfak, Domingus Mandacan berpesan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di tanah Papua dengan menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua. Hal tersebut disampaikan Kepala Suku Besar Arfak, Domingus Mandacan, usai menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun Pekebaran Injil ke-168 tahun yang dilaksanakan di Pulau Mansinam pada Minggu 5 Februari 2023. Domingus Mandacan sebagai Kepala Suku Besar Arfak mewakili tokoh masyarakat baik Nusantara dan juga Papua. Tuhan telah memberkati kita semua hingga memasuki Injil masuk ke 168 tahun. Berkat Tuhan sudah dicurahkan di Pulau Mansinam dan sudah tersebar di seluruh tanah Papua. Dan saat ini kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, terutama kita menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua. Mewakili para tokoh-tokoh masyarakat, baik Nusantara dan juga Papua, kami menyampaikan selamat HUT Pekebaran Injil 168 tahun. Tuhan memberkati kita semua dalam tugas tanggung jawab. Dan mari, kita sudah mendapatkan berkat Tuhan dan kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama mari, kita bertanggung jawab sama menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian
di tanah yang sudah diberkati Tuhan ini, sehingga daerah ini tetap aman, kondusif dan damai, umat tetap bekerja berusaha sebagaimana biasa. Terima kasih. Ditambahkan, sekalipun saat ini di tanah Papua ada 6 provinsi, tetapi kita harus tetap bersatu, yaitu tanah Papua, dengan saling menghargai dan saling mengasihi satu sama lain. Terlebih khusus, kita harus tetap bersatu untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rumah kita bersama. Jadi ya sekalipun ya provinsi dimekarkan, ya awalnya Papua, kemudian ada Papua Barat, dan sekarang sudah ada tambahan 4 provinsi lagi, tambah 2 yang induk, sudah 6 provinsi. Jadi ya saya ajak kita semua, himbau kita semua, 1 untuk 6 untuk 1. Artinya provinsi boleh dimekarkan, tapi kita ada di satu tanah Papua, tanah yang diberkati Tuhan. Kita benar-benar berkat, kita jadi berkat. Dan mari saja kita semua kita tetap jaga keutuhan NKRI, keutuhan tanah Papua, keutuhan Papua Barat, keutuhan Manokwari, tanah yang diberkati. Diharapkan Mansinam sebagai pemersatu tanah Papua karena Injil masuk di tanah Papua diawali dari Pulau Mansinam untuk merubah sifat dan perilaku kita menjadi manusia yang diberkati. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Perhatian. Saudara, mendukung perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun, keluarga alumni Malang Manokwari Raya menggelar bagi air mineral gratis bagi masyarakat pengunjung Pulau Mansinam. Inilah beberapa program kerja keluarga alumni Malang pada tahun 2023, salah satunya pada momen hari ulang tahun Pekabaran Injil ke-168 tahun. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembersihan Pulau Mansinam pada bulan Januari kemarin dan pada puncak acara, Minggu 5 Februari 2023, dilakukan pembagian air mineral gratis pada masyarakat pengunjung Pulau Mansinam sebanyak 200 karton. Pembagian air mineral gratis alumni keluarga Malang menggandeng Duta Damai Papua Barat untuk menyalurkan air mineral gratis kepada masyarakat yang mengunjungi Pulau Mansinam. Edward Doan Siba, Ketua Keluarga Alumni Malang Manokwari Raya, saat diwawancarai mengatakan, kegiatan aksi sosial yang dilaksanakan keluarga alumni Malang sebagai wujud dukungan kepada pemerintah dalam mensukseskan perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-168 tahun dengan membagikan air mineral gratis kepada masyarakat. Sebanyak 200 karton air mineral yang dibagikan kepada masyarakat merupakan sumbangan dari setiap keluarga alumni Malang dengan harapan dapat menjadi berkat bagi masyarakat yang berkunjung ke Pulau Mansinam. Kami dari keluarga alumni Malang atau yang biasa disebut Kanal melakukan aksi sosial dalam rangka memperingati Hari HUT P yang ke-168. Kami ada melakukan aksi sosial yang pertama yaitu pembersihan sampah dan yang kedua pembagian air minum gratis bagi tamu dan pengunjung yang ada di Pulau Mansinam. Ini sebagai rasa ungkapan syukur kami dan juga sebagai partisipasi kami kepada pengunjung yang ada di Pulau Mansinam dalam rangka merayakan HUT P yang ke-168. Air minum yang dibagikan yaitu sebanyak 160 karton, kurang lebih 200 karton. Ini sumbernya dari solidaritas kami, dari anggota, dari setiap sumbangan yang diberikan kepada kami Badan Pengurus untuk menyalurkan kepada pengunjung yang saat ini hadir. Mansor Doan Ap, sebagai Ketua Duta Damai Papua Barat, memberikan apresiasi kepada keluarga alumni Malang Manokwari Raya karena bisa melibatkan pemuda Duta Damai Papua Barat dalam melaksanakan pembagian air mineral kepada masyarakat pengunjung Pulau Mansinam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kanal Manokwari Raya yang mana memberikan ruang dan waktu kepada kami pemuda Duta Damai di Papua Barat untuk turut berbagi aksi sosial, berbagi air mineral
buat masyarakat dan seluruh pengunjung pada tanggal 5 Februari di Pulau Mansinam sini. Biarlah kegiatan ini kita akan ke depan kerjasama untuk menjadi berkat buat masyarakat di Manokwari secara luas Papua Barat. Dengan adanya program dari keluarga alumni Malang Manokwari Raya, diharapkan sebagai mitra pemerintah dapat membantu mensukseskan berbagai program-program pemerintah Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, mendukung perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Manokwari membagikan air mineral gratis kepada masyarakat pengunjung Pulau Mansinam. Inilah bentuk toleransi umat beragama yang ada di Provinsi Papua Barat pada momen perayaan hari ulang tahun masuknya Injil di Tanah Papua ke-168 tahun. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Manokwari ikut serta mensukseskan perayaan Akbar yang dilaksanakan setiap tanggal 5 Februari dengan membagikan air mineral kepada masyarakat yang akan mengunjungi Pulau Mansinam. Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Manokwari, Mas Rawi Arianto, saat diwawancarai mengatakan pembagian air mineral secara gratis yang dilakukan anggota Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Manokwari merupakan toleransi dan juga sebagai dukungan untuk mensukseskan acara perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-168 tahun. Ini juga bagian bentuk daripada toleransi dari teman-teman remaja masjid untuk saudara-saudara kita yang merayakan HUT PI yang ke-168 tahun ya. Kita aksinya hanya membagi-bagikan air mineral kepada para peserta HUT PI yang ke Pulau Mansinam. Kami menurunkan kurang lebih 15 personel membagikan kurang lebih 50 karton air mineral. Diharapkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat, kebersamaan dan juga toleransi harus terus dijaga antar umat beragama dan juga seluruh masyarakat. Alhamdulillah selama ini di Manokwari berjalan dengan bagus. Kami juga tergabung dalam forum umat beragama FKUB di Kabupaten Manokwari. Harapannya hal-hal seperti ini tetap kita jaga sehingga keberlangsungan hidup masyarakat Manokwari tetap aman, damai dan sesuai dengan visi misi Bupati kita Manokwari. Jumlah personil yang diturunkan pada perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-168 tahun sebanyak 15 orang dengan jumlah air mineral yang dibagikan sebanyak 50 karton. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, momen perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil menarik beberapa fotografer dari Sulawesi Utara untuk meraup pundi-pundi rupiah dari jasa foto selfie pengunjung Pulau Mansinam. Foto selfie, itulah yang disampaikan Lina, perempuan asal Manado, Sulawesi Utara, yang menekuni usaha fotografer sejak tahun 2012. Fotografer merupakan usaha yang ia lakukan setiap hari di kota Manado. Namun, sejak tahun 2016, di momen Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil setiap 5 Februari, Lina bersama rombongan hadir di Pulau Mansinam. Bermodalkan kamera DSLR dan juga printer langsung cetak. Jasa foto selfie ditawarkan kepada pengunjung yang datang ke Pulau Mansinam. Di momen Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-168 tahun, Lina bersama 4 rekannya yang juga seorang wanita mengadu keberuntungan. Hasilnya banyak masyarakat yang diabadikan gambarnya di beberapa situs Injil yang ada di Pulau Mansinam. Lina mengatakan, kehadiran rombongan di Pulau Mansinam biasanya pada 5 Februari setiap tahun.
Untuk satu foto dihargai Rp30.000. Kalau kita cuman kesini setiap tanggal 5, ya acara Mansinam kan itu agak ramai kalau Injil masuk tanah Papua. Apalagi kalau dibikin 5 tahun sekali, ramai sekali itu. Nah, kalau krunya ada berapa orang yang datang? Kita ada 4 orang. Bagaimana nih penghasilannya kalau pas Februari ini? Ya lumayan, ya. Kalau tonton kemarin sih ya lumayan. Kalau Tuhan sudah kasih berkat paling tidak lari lagi toh. Lina mengatakan modal awal ia bekerja sebesar 10 juta. Untuk membeli kamera DSLR, juga printer langsung cetak dan juga kertas foto. Namun pada momen 5 Februari hasilnya sangat lumayan. Modal tergantung kamera sih, kalau modal kan kemarin juga ada yang di atas, ada yang di bawah. Dia sekiranya ada sekitar, kalau modal 10 juta. Itu kamera sama printnya, sama kertasnya. Kalau sekali pas 5 Februari itu bisa dapat sampai berapa ya? Ya kurang, kalau itu kan tidak menentu sih, tapi ya cukup lumayan. Berapa? Kira-kira saja. Tapi lumayan. Ada lumayan ya, cukup untuk ya ada lebih dari pulang pergi lah dari Manado. Kalau datang kita pakai kapal saja, kalau pulang kalau belum ada kapal kita pakai pesawat. Dari hasil usaha fotografer yang ditekuni, Lina mengatakan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebagai wanita, Lina tidak gengsi dan malu karena pekerjaan yang ia lakukan sangat baik. Hingga saat ini, belum ada saingan dari fotografer Papua Barat Manokwari atau dari Pulau Mansinam sendiri yang menekuni usaha foto selfie bagi pengunjung yang datang ke Pulau Mansinam, sehingga peluang ini sangat menguntungkan bagi mereka. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, memeriahkan hari ulang tahun Pekabaran Injil ke-168 di Tanah Papua, Pemda Manokwari gelar lomba balap perahu Johnson yang berlangsung di Teluk Sawaibu. Berbagai kegiatan lomba digelar oleh pemerintah kabupaten guna memeriahkan HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua ke-168 tahun pada 5 Februari 2023. Sabtu 4 Februari kemarin, Pemda menggelar lomba balap motor Johnson yang diikuti oleh 16 peserta dengan kategori lomba motor Johnson Fiber 15 PK dan 2 mesin 15 PK. Lomba berlangsung di Teluk Sawaibu yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Dr. Gigi Henry Sembiring. Hadir dalam kegiatan lomba balap motor Johnson, para pimpinan OPD, Wakapolresta Manokwari, serta tamu undangan lainnya. Sekda Manokwari dalam sambutannya sebelum melepas peserta lomba balap Johnson menyampaikan, lomba ini dilakukan karena mengingat warga Manokwari banyak yang berdomisili di pesisir pantai. Oleh karena itu pemerintah ingin berbagai kegiatan lomba yang Pemda lakukan harus dirasakan juga manfaatnya oleh warga pesisir pantai. 168 tahun Pekabaran Injil sudah mendarat di Tanah Papua, maka kami Pemda Kabupaten Manokwari telah membentuk panitia ini sesuai dengan petunjuk dan arahan Bapak Bupati bahwa jangan hanya dibuat seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua IKABAS bahwa tidak hanya dirayakan dan disyukuri oleh warga darat. Pak Bupati bilang harus disyukuri juga oleh warga di pesisir pantai. Lomba balap perahu Johnson dalam rangka HUT PI ke-168, para peserta beradu skill mereka pada lintasan yang telah ditetapkan panitia, yakni start dari dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan Sanggeng, Teluk Sawaibu dan kembali finish di tempat start. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebagai puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Manokwari dalam rangka memeriahkan HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun, seluruh suku dan agama di Kabupaten Manokwari ikut pawai budaya religi.
Pawai budaya religi dalam rangka HUT Pekebaran Injil di Tanah Papua ke-168 merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari. Pawai budaya religi diikuti oleh Gubernur Papua Barat, Bupati Manokwari, pimpinan Forkopimda Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, kepala-kepala suku, ketua-ketua paguyuban, serta masyarakat Manokwari dari berbagai suku dan juga agama. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau didampingi Bupati Manokwari melepas peserta pawai budaya yang mengambil start dari Jalan Percetakan Negara. Dalam sambutannya, Paulus Waterpau menyampaikan perjalanan pawai budaya dengan jarak 3,5 km ini sebagai wujud ungkapan syukur serta momentum bagi seluruh umat untuk berhikmat, terutama bagi kaum muda sebagai penerus bangsa. Maka bagi kita semua, sebagai generasi-generasi muda bangsa, sebagai penerus Kristus yang mendebarkan Injil tanah ini dan juga di seluruh muka bumi, di mana saja nanti, kita juga harus lebih hebat, lebih bisa, lebih kuat, lebih mampu daripada mereka-mereka pendahulu kita, nenek moyang kita, orang-orang tua kita yang dulu menerima kedua hamba Tuhan dalam keadaan yang sangat-sangat terbatas. Didampingi Bupati Manokwari Hermus Indo, penjabat Gubernur Papua Barat melepas peserta pawai budaya religi. Peserta pawai yang diawali oleh tim marching band SMK Kehutanan Negeri Manokwari, rombongan pimpinan daerah dan Forkopimda dan diikuti oleh seluruh peserta. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Manokwari Worship Content Competition yang digelar oleh Lembaga Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Milenial Kabupaten Manokwari dalam rangka pencarian bakat kreativitas milenial di bidang musik religi pada Sabtu malam resmi ditutup dengan pengumuman dan pemberian hadiah kepada para pemenang. Dalam rangka membangun generasi muda milenial di Kabupaten Manokwari dalam bidang musik dan koreografi, menggali potensi baru melalui digitalisasi serta meningkatkan konten positif yang bermanfaat dan berkelanjutan, Lembaga Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Milenial Kabupaten Manokwari melakukan lomba pembuatan konten musik lagu rohani. Kompetisi yang berlangsung selama 1 bulan akhirnya pada Sabtu 4 Februari bertempat di Manokwari City Mall, resmi ditutup oleh Asisten 1 Setda Kabupaten Manokwari, sekaligus pembacaan dan pemberian hadiah kepada para pemenang kompetisi. Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Milenial, Pendeta Nehemia Baker, dalam sambutannya menyampaikan, di era teknologi informasi digitalisasi, tercatat bahwa di tahun 2021, 85% pengguna Android adalah kaum milenial, dan hal ini merupakan peluang positif bagi kaum milenial, oleh karena lomba pembuatan konten ini dilakukan. Sudah saatnya generasi muda diberikan ruang dan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi. Lembaga Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Milenial hadir di kota Manokwari untuk mewadahi kaum milenial di kota ini sehingga potensi-potensi yang ada dapat dikembangkan lebih baik secara maksimal. Sebagai wujud apresiasi dan pengembangan kaum milenial, LPE KBM Kabupaten Manokwari menyelenggarakan event perdana dan event satu-satunya yang barangkali baru pertama kali kita laksanakan di Tanah Papua. Bupati Manokwari melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten 1 Setda Manokwari menyampaikan apresiasinya kepada Lembaga Pengembangan Ekonomi Berbasis Milenial Kabupaten Manokwari yang telah menggelar kegiatan yang sangat positif bagi kaum milenial. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dilaksanakan oleh LPE KBM Kabupaten Manokwari. Semoga kegiatan lomba MBCC yang telah dilaksanakan ini menghasilkan dampak yang positif. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya harapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat memberikan energi positif bagi generasi muda gereja dalam mengenali potensi dirinya mengembangkan talenta yang sudah diberikan, serta untuk menggali potensi pada konten kreator baru khususnya yang ada di Manokwari. Karena dalam keseluruhan lomba
semua konten yang diperlombakan merupakan hasil ciptaan dari peserta lomba, mulai dari lagu, musik hingga video klipnya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi kepala daerah setanah Papua yang dihadiri 6 gubernur dan bupati dan wali kota yang berlangsung pada Jumat 3 Januari 2023 di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Rapat kerja kepala daerah setanah Papua yang dilaksanakan di Sorong, Papua Barat Daya dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wamendagri John Wempi Wetipo, dan 6 penjabat gubernur antara lain penjabat gubernur Papua Barat Daya, penjabat gubernur Papua Barat, penjabat gubernur Papua Pegunungan, penjabat gubernur Papua Selatan, penjabat gubernur Papua Tengah, dan 1 PLH gubernur Papua. 2 penjabat wali kota Sorong dari kota Jayapura dan 13 penjabat bupati dan 27 bupati setanah Papua. Rapat koordinasi kepala daerah setanah Papua bersama Mendagri baru pertama kali di Sorong selaku tuan rumah berlangsung secara tertutup dari awak media. Wamendagri John Wempi Wetipo mengatakan ada sejumlah agenda penting yang dibahas terkait pemekaran 4 daerah otonom baru dan bersinergi dengan pemerintah pusat, serta pemerintah daerah apa yang sudah dilakukan di Papua dan Papua Barat. Selain itu, kata Wamendagri, dalam rapat koordinasi juga dibahas masa transisi politik agar kepala daerah harus tegak lurus untuk mengawal proses pemilu serentak pada tahun 2024. Pemekaran DOP Papua maupun Papua Barat ya, ini baru pertama kali Bapak Menteri memimpin rakor, dan ini saya pikir kenapa kita sinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan apa yang dilakukan baik di Papua maupun Papua Barat. Jadi kenapa hari ini sudah lengkap hadir PLH Gubernur Papua, PJ Gubernur Papua Barat, dan 4 PJ Gubernur, 4 DOB yang hadir, dan juga seluruh bupati, wali kota, dan juga para PJ-PJ hadir hari ini untuk bagaimana kita rakor bersama. Kan sekarang kan dalam proses masa transisi politik ini kan, supaya tidak terpengaruh dengan proses politik yang sedang terjadi, tapi bagaimana kepala daerah bisa tegak lurus untuk proses mengawal proses pelaksanaan pemilu serentak maupun apa yang akan dikerjakan oleh kepala daerah. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat menyambut baik dengan pelaksanaan rapat koordinasi kepala daerah setanah Papua yang baru pertama kalinya dilaksanakan di daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pembahasan itu, kata PJ Gubernur melalui instruksi Mendagri yang pertama mempersiapkan pemilihan pelantikan Majelis Rakyat Papua atau MRP. Dalam kesempatan itu juga Mendagri menyerahkan dokumen RKPD untuk 4 daerah otonomi baru, yakni kepada penjabat Gubernur Papua Barat Daya, penjabat Gubernur Papua Pegunungan, penjabat Gubernur Papua Tengah, dan penjabat Gubernur Papua Selatan. Saya kira ini satu bahasa yang positif yang harus kami memberikan apresiasi kepada Mendagri atas inisiatif gagasan untuk mengumpulkan semua pejabat kepala daerah di tanah Papua. Karena penjelasan disampaikan, ada beberapa agenda yang mendesak yang harus kita selesaikan, yaitu pertama untuk segera mempersiapkan pemilihan Majelis Rakyat Papua. Dan tadi juga kita sudah mendapatkan secara resmi dokumen RKPD ya, untuk DOB baru sudah diserahkan dari Pak Mendagri kepada kami selaku PJ Gubernur di Papua Barat Daya, di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini edisi Senin 6 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nes Wihiawari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.